Sore yang masih diterangi cahaya matahari dari ufuk barat, aku tertunduk lemas di teras rumahku. Bagaimana tidak, usaha yang aku geluti hampir 4 tahun ini mengalami kebangkrutan. Aku bingung bagaimana aku harus menggaji karyawanku. Usaha warung bakso yang dulunya sangat ramai sudah 5 bulan ini sepi. Bahkan sehari pernah hanya laku 2 mangkok saja. Modal pun sudah habis. Bahkan aku juga berhutang ke sana kemari untuk tambahan modal. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Usahaku semakin kesini semakin bangkrut. Perkenalkan, namaku Jupri. Aku tinggal di kota Sleman, Jawa Tengah. Di tengah himpitan ekonomi dan gelap mata, serta secepatnya aku harus segera menggaji karyawanku, aku rela melakukan satu hal di luar nalar. Entah apa yang ada dalam pikiranku waktu itu. Tepat di malam 1 Suro, aku mendatangi juru kunci di desa Sumberlawang, kota Sragen, tepatnya di Gunung Kemukus. Setelah aku bertemu dengan juru kunci di situ, atau lebih tepatnya beliau adalah seorang dukun, aku menceritakan semua yang aku alami serta tujuanku datang ke Gunung Kemukus. "Wis mantep tenan niatmu?" tanya dukun itu. Setelah aku menjawab dan beliau memberitahukan syarat dan perjanjian yang aku harus penuhi, yang mana syarat untuk melakukan ritual pesugihan Gunung Kemukus adalah weton dengan jumlah neptu yang genap, serta perjanjiannya adalah ketika aku sudah selesai ritual, pada malam tertentu aku akan didatangi oleh seorang wujud perempuan yang menyerupai ratu kerajaan, yang ritualnya ratu tersebut akan menikah denganku. Beberapa ritual hanya membutuhkan waktu selama 7 hari. Pesugihan Gunung Kemukus yang sebenarnya adalah ritual nyeleneh, yang mewajibkan berhubungan badan dengan jin kekayaan yang menyerupai wujud sosok perempuan. Jadi bukan seperti kabar yang tersebar selama ini. Dan kekayaan yang didapat juga tidaklah cuma-cuma, karena setelah perkawinanku dengan Nyai Lanjar, dukun itu menyebutnya ada satu lagi perjanjian yang harus aku sepakati. Perjanjian itu adalah umurku akan berkurang dari jumlah kekayaan yang aku dapatkan, dan semuanya itu sosok Nyai tersebut yang menentukan. Setelah 10 hari aku berada di lokasi bersama dukun itu, barulah keesokan harinya aku pulang, dan aku segera menyiapkan satu kamar khusus untuk Nyai berkunjung. Selang 8 bulan, kehidupanku berubah drastis. Usahaku berkembang pesat. Bahkan aku bisa membuka beberapa cabang di kota lain. Ekonomi keluargaku pun tidak kekurangan satu apapun. Namun semakin lama ada satu hal yang membuatku merasa semakin ketakutan. Bagaimana tidak, karena jika sudah waktunya nanti ketika aku mati,
aku akan diambil sebagai budak bagi pemilik pesugihan tersebut. Hari ini sudah 5 tahun aku menjalani pesugihan Gunung Kemukus, dan usiaku saat ini sudah 35 tahun. Dengan kekayaan yang bisa dibilang selalu bertambah setiap harinya, aku masih saja merasa hidup yang aku jalani tidaklah tenang. Karena di balik kekayaan yang aku punya, ada rasa was-was yang selalu membayangi. Aku bisa mati kapan saja. Karena kekayaan yang aku dapatkan adalah hasil menjual umurku kepada jin kekayaan di Gunung Kemukus. Terbesit rasa untuk membatalkannya, namun aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Karena ketika aku melakukan ritual dulu, aku sudah menyepakati perjanjian. Jadi yang aku lakukan saat ini hanya menunggu nasib. Karena jika aku tetap akan melanggar perjanjian tersebut, maka semua keluargaku akan terkena imbasnya. Jadi sampai saat ini, ketika malam Jumat pagi, aku masih rutin melakukan ritual syahwat dengan nyai yang menyerupai sosok ratu cantik jelita. Di akhir ceritaku kali ini, aku ingin menyampaikan sebuah pesan agar teman-teman semuanya tidak sampai melakukan praktik pesugihan jenis apapun, karena penyesalan pasti akan datang akhirnya. Yang pasti bukan hanya penyesalan, namun juga harus menanggung hasil dari perbuatan ketika kita melakukan persekutuan dengan jin pesugihan. Lebih baik hidup susah daripada kaya, akan tetapi roh kita akan menjadi budak pesugihan, karena kita telah melakukan perjanjian. Bagi teman-teman, belajarlah dari kisahku ini. Ritual pesugihan yang aku jalani beberapa tahun ini hanyalah menyisakan penyesalan dan kenangan buruk, serta selalu diikuti rasa ketakutan karena perjanjian yang telah aku sepakati bersama penguasa Gunung Kemukus dan tidak dapat dibatalkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.